Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih tetap mengawali aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan kita bersama dengan firman Tuhan. Supaya setiap hidup kita ini boleh dituntun, boleh dikuasai, dan boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan. Ingat, saya selalu katakan itu kepada kita supaya kita menyadari dan itu termindset dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap akan dikasihi oleh Yesus Kristus dan tetap akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mana yang kita pilih? Kita akhirnya menang atau kita akhirnya kalah? Mana yang kita pilih? Kita akhirnya bahagia atau kita akhirnya menderita? Mana yang kita pilih? Kita akhirnya boleh mendapatkan tujuan kehidupan kita atau sampai ke dalam tujuan hidup kita, atau kita gagal dalam tujuan kehidupan kita. Mana yang kita pilih kalau kita berumah tangga? Bahwa awal kita bahagia, awal kita bersuka cita, awal kita saling mengasihi, saling mencintai, saling percaya, tetapi akhirnya rumah tangga kita menjadi bubar, hancur, bercerai. Mana yang kita pilih saudara-saudara? Anak kita pada awalnya baik, cantik, manis, dan betul-betul menurut dengan kita, tetapi pada akhirnya dia menjadi anak yang pembangkang, bahkan menjadi anak yang durhaka kepada kita. Saudara-saudara, tentu jawabnya sudah pasti. Kita berharap bahwa hal-hal yang baik semuanya. Sudah pasti kalau akhir dari hidup kita ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Pada akhir hidup kita, kita mau bahwa kita menang, mengalahkan segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita yang kita perjuangkan. Pada akhirnya kita berharap bahwa rumah tangga kita akan bahagia sampai maut memisahkan kita. Pada akhirnya kita berharap bahwa anak-anak kita adalah tetap baik dan menjadi anak-anak yang sukses dan diberkati Tuhan. Itu sudah pasti. Buat apa awal kehidupan kita awali dengan sukacita, kita awali dengan kebahagiaan, tetapi pada akhirnya hidup kita menderita, hidup kita susah. Buat apa saudara-saudara? Pada awalnya kita mendapatkan banyak harta atau banyak kemenangan, banyak kesuksesan, tetapi pada akhirnya kita gagal dalam segala usaha kita, bahkan kita bangkrut. Untuk apa saudara-saudara? Kita kaya pada awalnya, tetapi pada akhir kehidupan kita menjadi miskin. Untuk apa kita saudara-saudara sukses di masa muda, tetapi pada masa tua kita menjadi orang yang gagal, orang yang yang kalah, dan seterusnya. Untuk apakah semuanya awal dengan baik, padahal akhir kehidupan kita semuanya kekecewaan, semuanya kegagalan, semuanya penderitaan, semuanya pergumulan, tidak berguna semuanya. Makanya itu saudara-saudara, pengkhotbah yaitu Raja Salomo, penulis kitab pengkhotbah ini, mengatakan kepada kita, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhirnya, segala sesuatu yang dilihat orang adalah akhirnya. Ada keluarga yang selalu dihormati
Karena apa? Karena dia kaya. Karena dia kaya. Karena anak-anaknya sukses. Tetapi kemudian pada akhirnya berantakan keluarga itu. Anak-anaknya yang sukses itu pun juga berantakan. Hidup mereka pada akhirnya menjadi keluarga yang bangkrut, menjadi keluarga yang menderita. Sehingga apa? Rasa kehormatan itu hilang dari tengah-tengah mereka. Makanya saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar berjuang untuk akhir kehidupan kita. Supaya jangan sampai ada orang yang apa? Yang gagal, yang menderita, yang tidak sampai kepada tujuannya. Kenapa pengkhotbah mengatakan ini kepada kita? Pengkhotbah, penulis kitab pengkhotbah ini menulis kitab ini yaitu pada masa akhir hidupnya. Ketika itu dia melihat ada begitu banyak orang yang pada akhirnya menderita. Pada saat itu dia melihat ada begitu banyak orang yang apa? Gagal mencapai tujuan kehidupannya. Pada akhirnya banyak orang dia lihat bahwa hidupnya berantakan. Keinginan kedagingan daripada manusia ini menjadikan mereka menjadi apa? Tidak menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan akhirnya adalah kesia-siaan. Pengkhotbah mau supaya jangan sampai ada orang yang percaya hidupnya menjadi sia-sia karena dia tidak bertahan dalam masa pergumulan. Makanya dia katakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang sabar dia akan tetap tenang ketika mengalami apa? Mengalami penderitaan. Dia tetap kuat ketika dia menghadapi kemiskinan. Dia tetap tabah ketika ada banyak orang yang mengolok-olok dia. Dia tetap bertahan ketika ada usahanya yang apa? Yang sudah mungkin morat-marit, tetapi dia tetap bertahan. Yang pada akhirnya karena kesabarannya, maka dia memperoleh apa yang dia perjuangkan. Dibandingkan dengan apa? Orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu gampang menjadi apa? Surut, gampang menyerah, gampang kecewa, gampang marah. Orang yang miskin itu adalah orang yang tinggi hati ketika dia tidak sabar dalam kemiskinan. Makanya banyak orang-orang miskin tidak sabar. Ya, ada orang yang tidak sabar miskin menjual narkoba. Ada orang yang tidak sabar miskin pada akhirnya apa? Merampok. Ada orang yang tidak sabar miskin pada akhirnya apa? Ya, mencuri, melakukan hal-hal yang kriminal. Sehingga apa? Hidupnya menjadi kacau balau dan hancur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, bertahanlah, kuatlah, sehingga akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Pada akhirnya kita menemukan tujuan kehidupan kita. Happy ending. Itu yang kita mau. Biarlah kita menderita pada awalnya, tapi tetap bertahan, terus hidup bersama dengan Tuhan. Panjang sabar. Itu lebih baik. Maka kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kita sampai kepada tujuan. Saudara-saudara, akhir kehidupan kita itu yang mau dilihat orang, bukan awalnya. Akhirnya. Kalau akhirnya memang hidup kita itu betul-betul tetap setia kepada Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Tapi untuk apa? Kita menjadi pengkhotbah, kita menjadi pemberita Injil, kita menjadi orang Kristen yang hebat pada awalnya, tapi pada akhirnya bahkan justru kita apa? Murtad. Kita apa? Surut dari pelayanan. Bukan itu yang diharapkan. Akhirnya tetaplah setia. Itu yang mau disampaikan. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup kita akan berakhir. Jangan sampai ketika akhir hidup kita ini kita gagal mendapatkan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Tetaplah setia, tetaplah kuat, berjuanglah terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami benar-benar menyadari bahwa hidup kami akan berakhir. Dan ketika hidup berakhir itu kami harus berada dalam sukacita. Dan kami
memperoleh tujuan kehidupan itu, yaitu sorga, kebahagiaannya kekal. Oleh karena itu biarlah kami boleh teguh dan panjang sabar, kuat terus menghadapi situasi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Maka tetaplah menjadi orang yang teguh sampai pada akhirnya kita mendapatkan tujuan kita. Jangan mudah menjadi orang yang jatuh ke dalam tinggi hati, tapi tetaplah panjang sabar. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengar